Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hari-hari ini ada banyak di antara kita yang diuji kesabarannya. Ada banyak ujian kesabaran dalam kehidupan kita. Apabila kita bisa tahan dan menang dalam ujian ini, kita bisa masuk dalam kategori pengikut Kristus yang berhasil dalam tingkatan dasar. Ada banyak orang Kristen yang hanya mau mengenal Tuhan dari segi berkat, mujizat, kuasa, dan kemahakuasaannya. Namun, tidak banyak yang mau belajar untuk sabar, seperti yang Yesus ajarkan dan lakukan. Ujian kesabaran itu ada berbagai macam bentuk dan jenisnya. Kita diuji sabar dalam hal waktu. Kapan pergumulan ini selesai? Kapan masalah yang dihadapi ini berujung? Kapan kehidupan ini diubahkan? Semua sepertinya tidak jelas dan hanya menuntut kita untuk sabar. Ujian kesabaran juga terjadi saat kita menghadapi orang-orang tertentu. Sabar menantikan suami atau istri berubah. Sabar menghadapi anak-anak yang nakal dan susah diatur. Sabar menghadapi pimpinan yang otoriter. Sabar menghadapi orang-orang dekat yang mengecewakan. Ujian kesabaran juga berlaku terhadap situasi yang kita alami. Sabar saat sakit, sabar saat kondisi kekurangan, sabar saat segala sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Adakah Anda pernah mengalami ujian kesabaran ini? Ketika dijalani rasanya menyakitkan. Saat umur sudah lewat 30, ditanya terus kapan menikah. Saat sudah menikah lebih dari 2 tahun, ditanya terus kapan punya anak. Sering sakit hati juga ketika ditanya kapan lulus kuliah, kapan dapat kerja, kapan punya uang, dan sebagainya. Tidak selalu semua bisa kita jawab, selain dengan hati yang mau sabar. Daud pernah dalam kondisi diuji kesabarannya. Dia sudah dapat nubuat akan menjadi raja. Tapi kapan dan bagaimana terjadinya, tidak ada yang tahu. Dia hanya bisa bersabar saat dikejar-kejar oleh tentara Saul, dicari untuk dibunuh. Dia dikejar oleh 3.000 orang untuk kesalahan yang tidak jelas. Tapi dia hanya perlu sabar sampai sekitar 15 tahun untuk menjadi seorang raja. Bisa jadi saat ini kita ada dalam masa padang gurun. Kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Mau maju tapi takut salah langkah. Mau mundur tapi sudah terlalu jauh berjalan. Saat berdoa, seperti tidak ada jawaban. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sabar saja, tetap lakukan bagian kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, karena dia bisa menguasai emosinya. Dia bisa menguasai diri dan tidak terburu nafsu untuk melakukan yang salah. Sabar saja, semua sedang dikerjakan oleh Tuhan, sambil membentuk manusia batin kita menjadi makin indah dan berkenan bagi Tuhan. Pada waktunya nanti, ketika semua impian kita sudah terwujud, janji Tuhan sudah tergenapi, dan pergumulan kita sudah terselesaikan, kita akan bisa menoleh ke belakang. Saat itu jejak kita yang dipenuhi dengan luka dan kesakitan akan memampukan kita tersenyum, karena membuat kita melewati semua dengan kesabaran. Dan kita berkata, benar, Tuhan itu baik adanya. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau ajari kami pada saat ini untuk kami memiliki kesabaran lebih dan lebih lagi. Sabar menantikan segala sesuatunya, sabar menghadapi segala sesuatu, sabar bahwa semua sedang Tuhan kerjakan indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, ini hidup kami. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai kami menjadi pribadi yang berkenan bagi-Mu. Melewati setiap proses yang ada, melewati padang gurun yang ada, melewati masa-masa penantian yang ada. Kami mau sabar, kami mau menguasai diri. Seperti seorang pahlawan, seperti seorang yang merebut kota. Kami mau sabar, kami mau menguasai diri, sampai segala sesuatunya dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.